sepatu kan. Iya, sepatu mahalnya bagaimanapun ya simpannya di kaki bukan di kepala. Betul, gitu. Sepatu seberapapun harganya, 1 juta, 2 juta, 3 juta, diinjek juga. Betul, gitu. Nggak di kepala. Di antara sekian banyak kegiatan olahraga, bersepeda adalah menjadi salah satunya. Ya, olahraga yang menyenangkan yang dilakukan dengan mengandalkan kayuhan pedal dan putaran roda di atas jalan yang dilewati. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan olahraga bersepeda ini. Selain untuk kesehatan tubuh tentunya, manfaat lainnya adalah kita juga bisa menikmati indahnya pemandangan alam serta tempat-tempat yang beragam. Bahkan, bagi sebagian kalangan, bersepeda ini pun dijadikan sebagai alternatif transportasi. Seperti misalnya untuk pergi ke kantor atau ke tempat kerja, ke sekolah, atau hanya sekedar untuk fun bike bareng teman-teman dan keluarga. Sebagaimana kita ketahui, sejak terjadi pandemi COVID-19, di antara upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh, salah satunya adalah dengan meningkatkan intensitas kegiatan olahraga. Kegiatan bersepeda pun, khususnya di Indonesia, menjadikan pilihan bagi banyak kalangan masyarakat. Bahkan saat ini, bersepeda menjadi lebih populer dan naik trennya. Bukan hanya di kalangan laki-laki maupun perempuan yang muda-muda saja, bahkan kalangan tua dan anak-anak pun berlomba-lomba melakukan kegiatan yang dikenal juga dengan istilah goes. Olahraga ini pun dianggap cukup aman serta tetap mampu dalam menerapkan upaya physical distancing. Di sisi lain, disebabkan karena tren bersepeda ini meningkat, maka permintaan akan unit sepeda juga bertambah. Dan sebagai konsekuensinya, harga sepeda pun melambung tinggi. Dan bahkan di banyak kasus, naiknya harga sepeda seolah-olah tidak terkontrol. Lalu, bagaimanakah Islam memandang fenomena-fenomena ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngopi dimanapun berada. Jumpa kembali dengan kita, saya Ali dan sahabat saya Syihab di acara Ngopi Islam. Ngobrol pintar tentang Islam. Pada kesempatan kali ini kita ingin mengucapkan kepada rekan-rekan semua, semoga sehat walafiat semuanya. Amin, di rumah. Allahumma amin. Dan yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Nah, Sobat Ngopi dimanapun berada, jadi sebagaimana acara kita Ngopi Islam itu, kita akan ngebahas tentang hal-hal yang lagi kekinian, yang lagi hits, yang lagi tren gitu kan. Nanti kemudian kita akan coba lihat bagaimana sudut pandang Islam berkenaan dengan hal-hal tersebut. Iya, benar. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol ke sana, kita ngopi dulu nih Pak Syihab. Boleh. Udah ya. Ya, saya sudah siapin nih kopi nih. Sip. Nah, kita coba bikin kopi namanya V60. V60. Nama alatnya V60 ya? Nah, ya, nama alatnya V60, seduhannya. Nah, kemudian kita pakai kopi green size-nya itu yang nggak terlalu kasar, nggak terlalu halus, yang sedang-sedang. Iya. Pak Syihab mungkin sudah sering ya ngopi V60? Beberapa kali. Nah, ini kopi apa nih Pak? Ini kopinya nggak tahu ya, kopi apa di sini. Mungkin kopi Garut atau kopi apalah gitu ya. Yeah. Jadi kita coba bikin kopi dari, mungkin ini Robusta sih kalau saya cium dari baunya ya, Robusta. Nah, kalau kopi V60 itu, kita bikinnya itu dengan green size tadi, yang medium gitu kan. Kemudian perbandingan antara kopi dengan air, itu 1:15. 1:15. Jadi kalau kita misalkan pakai kopi 15 gram, berarti 15 kali airnya itu 15 kali 15 gitu. Jadi sekitar 225 mili air. Nah, airnya pun nih, airnya itu jangan terlalu jangan terlalu panas. Jangan terlalu mendidih ya? Jangan terlalu mendidih sampai 100 derajat. Jadi kalau ada
ukuran apa? Pengatur suhunya apa? Suhunya. Pemirsa suhunya. Kita sekitar 90 aja. Oke. Jadi jangan terlalu panas. Karena apa? Karena tujuannya agar tidak terlalu gosong nanti rasa kopinya itu. Oke, kita tuangin ya. Oke. Nah, sobat keren di rumah mungkin yang biasa ngopi udah nggak aneh lagi dengan V60 nih, di kafe-kafe banyak ya. Banyak sekali. Kalau main ke kafe bilang aja V60 pasti seduhannya kayak gini. Iya. Jadi kalau V60 itu dia tampilannya nggak kayak hitam pekat kopi biasa. Jadi dia lebih clean, Kayak teh ya? kayak teh gitu. Nah, ini proses yang pertama tadi kita proses blooming, kemudian kita lanjutkan Blooming itu proses pelepasan karbon dioksida. Gitu. Nah, jadi karena berhubung nih nggak ada apa istilahnya, nggak ada scale, nggak ada timbangan, kita kira-kira aja. Tapi sekitar tadilah 225 mili air. Pakai feeling aja. Pakai feeling lah. Gitu. Dalam hal perkopian juga perlu feeling. Iya, benar. Kadang-kadang kan kita nggak juga bawa scale kemana-mana, kan itu kan pelengkapannya. Dengan ini juga bisa. Feeling aja bisa. Nah, ini cukup lah, karena kita tadi sudah ngopi, jadi cukup sekitar segini. Oke. Siap nih kopinya. Ini kopi Robusta nih. Jadi kalau kopi itu, sobat ngopi dimanapun berada, jadi kopi itu seenggaknya yang lebih umum kita dengar itu ada dua. Jadi ada kopi yang namanya kopi Robusta dan ada lagi kopi Arabica. Meskipun memang jenisnya banyak sekali gitu. Tapi yang umum kita dengar, yang umum kita konsumsi dua aja. Itu di segi apa, cita rasanya beda apa tuh Pak? Ya, jadi tesnya itu beda memang. Kalau kopi Robusta itu lebih cenderung ke pahit. Oh ya, lebih pahit. Nah, tapi kalau kopi Arabica lebih cenderung ke asemnya gitu. Tapi ya setiap orang tentu punya apa istilahnya kecenderungan kesukaan yang beda-beda. Ada yang suka Robusta, ada yang suka Arabica, tapi dua-duanya enak. Ini juga wanginya enak ini. Refreshing wanginya. Ya, sobat ngopi juga di rumah silahkan seduh kopinya masing-masing sesuai dengan alat di rumah masing-masing. Mau kopi tubruk kek, mau kopi apa kek. Dalgona yang baru. Dalgona kek atau apalah. Oke, kita ngobrol Pak ya. Kita ngobrol nih. Pak Siap, kita mau ngobrol apa nih? Ini pertama kita ngobrol ini dulu nih. Bagaimana kalau kita lihat dari proses pembuatan kopi ini ya. Dari awal kopi itu yang harganya sekilo sekitar 20 ribuan ya, 20 atau 30 ribu. Ya, bagaimana nilainya itu bisa naik ya melalui proses beberapa jenis proses yang kemudian sampai kalau kita temukan tadi di kafe-kafe 30.000 sampai 50.000 itu ya satu cangkir seperti ini kan gitu ya. Jadi memang kalau kopi itu ternyata kalau dari kita langsung dari petani itu harganya rendah saja, 20 sampai 30 ribu per kilonya. Tapi kalau kita lihat prosesnya setelah petik, kemudian kita pengelupasan kulit kopi, kemudian dijemur kopi itu dan diproses selanjutnya sampai kita konsumsi sekarang, itu harganya luar biasa. Apalagi kalau kita main ke kafe-kafe, itu satu cangkir itu tadi bisa 20 ribu, bisa 30 ribu. Tergantung jenis kopinya, prosesnya ya, dan seduhannya gitu. Ya ini juga mungkin dalam hal kehidupan kita sehari-hari lah ya. Betul. Jadi ketika kita ingin menjadi seseorang yang bernilai, seperti halnya kopi bernilai tinggi gitu kan, tentu ada proses-proses yang harus kita jalani. Tidak instan, tidak ujug-ujug. Ya beda, kopi instan juga kan harga paling berapa sih kan? Satu saset 1.000. 1.000, 2.000 gitu kan. Ya artinya bahwa ketika kita ingin sukses, tentu kita harus jalani terlebih dahulu proses, gagalnya, gagal laginya dan lain sebagainya sampai kita betul-betul bernilai seperti halnya kopi ini. Gitu. Nah, berbicara masalah penambahan nilai, akhir-akhir ini ada sebuah fenomena juga yang kalau saya lihat juga ada hubungannya dengan masalah penambahan nilai dari suatu hal ini. Ini dulu mas sebuah hal yang biasa gitu ya. Saya dulu biasa melakukan hal ini waktu saya masih sekolah SD gitu ya. Apa tuh? Nah, bersepeda. Oh iya. Ya kan? Bersepeda. Bersepeda.
Saya ingat dulu masih kecil, masih SD kelas 5 kelas 6 tuh saya berangkat ke sekolah tuh ya naik sepeda gitu kan. Bukan hal yang aneh orang punya sepeda gitu ya. Tapi kalau akhir-akhir ini saya lihat, kita mungkin lihat bersama lah, sepeda ini menjadi sebuah fenomena gitu ya. Ya, menjadi tren. Jadi orang naik sepeda itu ada hal-hal yang apa ya, yang kita bukan hanya melihat orang itu naik sepeda saja, enggak gitu. Jadi ada seperti gaya hidup ya, dari mulai jenis sepedanya kan gitu ya, aksesoris dan sebagainya gitu ya. Dan ya orang akhirnya pergaulannya, nongkrong dan sebagainya gitu. Jadi sebuah fenomena yang baru gitu, apalagi di zaman pandemi sekarang ini, mana orang alasan naik sepeda itu ya untuk kesehatan katanya kan, seperti itu. Jadi memang kalau lihat sejarah dari sepeda itu sendiri kan memang di awal ditemuinya itu kan sekitar abad 19 awal ya. Jadi kemudian di Indonesia sendiri memang sudah lama penduduk kita menggunakan sepeda. Ya termasuk tadi Pak Sihab juga kan, saya juga sama. Dari kecil, dari SD gitu kan, bahkan untuk beli sekedar satu sepeda second, pangkat second gitu ya, itu nabung dulu gitu. Nabung dulu. Jadi artinya kita itu di masyarakat kita sebetulnya sepeda itu memang bukan satu hal yang aneh gitu kan. Memang sudah jadi kebiasaan. Tapi ketika kita melihat fenomena sekarang, melihat kemudian kita hubungkan dengan masa pandemik sekarang, ini trennya itu luar biasa. Komunitas pun bertambah, Pak. Komunitas pun bertambah. Ada komunitas sepeda lipat, ada komunitas sepeda ontel, ada komunitas sepeda road bike, MTB dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali menjamur sekarang para pesepeda-pesepeda. Meskipun memang ya ada yang pesepeda lama, tetapi ada juga yang banyak yang baru gitu. Kita bisa ini dulu nih, kita dengerin bagaimana pendapat dari rekan-rekan kita soal sepeda ini seperti apa. Oke, kita lihat videonya. Yang Pak Markus ya. Titus, Pino, Kasmuri, Ivan. Saya Respiani. Udah dari kecil. Alhamdulillah tiap hari. Kalau kita suka sepedanya. Seminggu 2 kali lah. Suka. Semenjak ada COVID, udah jarang sih bersepeda. Biasanya ya 10 atau 20, 30 kilo. Tergantung jarak juga sih. Ini tadi dari jam 6, jam segini baru nyampe sini. Biasa start jam 6 pagi. Ntar selesai siang. Mungkin sampai 1-2 jam lah. 2 jam. Kadang 1 jam. Udah lama saya naik sepedanya. Udah 10 tahunan yang lalu udah. Sekitar 2 tahun yang lalu. Udah dari kelas 1 SMP. Baru 3 bulanan. Baru-baru ini. Kalau saya melihat sekarang ini kan lagi tren. Orang banyak yang lari ke sepeda daripada mereka di rumah nggak bisa kemana-mana. Karena di Jakarta itu Car Free Day-nya kan nggak ada. Jadi mungkin banyak yang beralih ke sepeda. Itu emang kebutuhan buat olahraga juga, buat jaga fisik aja lah. Kalau kita nggak ikut-ikut karena kita udah lama. Bisa juga kebutuhan, bisa juga tren gitu kan. Tren dong. Kayaknya sih sedang tren deh. Ya, memang harga sepeda memang terlalu tinggi ya. Ini aja juga udah cukup mahal waktu dulu ya. Ya gara-gara lagi booming aja sih. Waktunya juga turun lagi sih. Ini gara-gara lagi rame aja sih. Wajar sih ya, mintanya banyak. Yang terjangkau aja lah, yang terjangkau. Ya. Cukup mahal kalau sepeda yang buat sekarang. Belinya itu di temen sih, jadi agak miring harganya, itu 1 jutaan ke atas. Kalau saya sepeda. Kalau sepeda ini kan pasti kita ngumpul, kita ngobrol. Biasanya sih banyak sih. Yang lain kan ada yang masuk kerja, jadwalnya beda-beda. Ya cuman buat olahraga sih sebenarnya. Ya, olahraga yang simpel. Oh enggak, kalau nongkrong enggak, paling kita muter aja, muter. Sebentar istirahat, balik lagi pulang. Suka keliling-keliling aja lihat-lihat. Dua-duanya, tapi terutama nongkrongnya itu. Nah, Sobat Ngopi Islam dimanapun berada, itu dia testimoni dari sahabat-sahabat kita, ya para goeser, cyclist gitu kan. Ada yang baru, ya. Ada yang baru gitu kan, ada yang ikut tren, ada yang memang gitu. buat kesehatan. Buat kesehatan. Ya memang ini fenomena yang kita tidak bisa tidak bisa pungkiri ya. Ini terjadi di kita, khususnya di Indonesia, bahkan
mungkin di seluruh dunia Ya, gitu kan. benar-benar. Dan bukan hanya di kota-kota besar saja tren ini meningkat, tetapi di daerah-daerah ya ini juga luar biasa gitu. Ya, menjadi hal yang menarik juga ketika kita membahas fenomena ini dari si agama juga, Pak Ali. Ya, betul. Ya kan, kalau dari sisi untuk menjaga kesehatan, untuk olahraga, saya setuju sekali nih bagaimana kita tahu Rasulullah SAW juga beliau senang olahraga. Iya. Menjaga kesehatan beliau gitu kan. Beliau olahraganya itu apa? Berburu, berkuda gitu kan. Jadi ya punya dengan tempat atau di mana beliau tinggal pada saat itu kan. Ya, mungkin kalau sekarang untuk berkuda di jalannya susah lah ya kan. Susah, apalagi jalan raya kan gitu kan. Delman aja paling. Delman palingan odong-odong lah gitu. Duduk gitu kan kayak cuma. Tapi kalau sekarang ya sepeda ini ya mungkin yang lebih bentuknya gitu ya salah satunya lebih gitu. sesuai dengan kondisi kondisi apalagi di sekarang perkotaan ini. ya. Betul. Kalau di daerah-daerah mungkin ya bukan berarti di perkotaan nggak bisa berkuda juga gitu kan. Kita bisa saja berkuda tapi mungkin disesuaikan. Ya, benar. Gitu. Ya ini kalau kita melihat gimana kemudian fenomena ini orang-orang mengikutinya. Kalau untuk kesehatan tadi oke sih. Tapi ketika ada hal-hal yang misalnya nih dia bersepeda karena ingin dilihat. Ingin dilihat tuh apa yang ingin dilihat ya sepedanya apa misalnya, harganya berapa, aksesorisnya gimana kan gitu betul, kan. betul. Nah, ini kan menjadi tidak sesuai dengan tujuan awalnya untuk bersepeda untuk kesehatan gitu. Itu. Jadi memang kalau kita hubungkan dengan hal agama ya. Jadi kalau Rasulullah SAW itu kan memang sudah jauh-jauh hari ngajarin kita bahwa innamal a'malu binniyat. Jadi segala amal itu, perbuatan itu sesuai dengan niatnya. Jadi kalau misalkan kita beli sepeda, kemudian tujuan kita adalah show off, ya mungkin yang akan kita dapatkan bukan kesehatan, tapi ya pride aja gitu kan. Dan bahkan tidak mendapatkan keberkahan apapun kalau menurut saya. Gitu. Tapi kalau misalkan niatan kita beli sepeda untuk kesehatan, nah itu justru hal yang positif. Ya, apalagi zaman pandemi sekarang ini ya kan, kita harus sekali. benar-benar menjaga kesehatan gitu kan. Tapi kalau lihat juga tadi ya berhubungan dengan masalah pandemi juga. Betul. Kan di mana orang sebenarnya nggak boleh juga kalau banyak orang ngumpul di satu tempat itu kan malah nggak bagus ya. Kalau tadi tujuan bersepeda nongkrong ngumpul rame-rame kan juga nggak. Justru jadi klaster baru kan untuk pandemi sekarang itu. Benar. Jadi artinya bahwa ya ini juga jadi catatan lah buat kita ya. Untuk para goeser, cyclist, kalau kita goes dengan grup kita, protokol-protokol itu tetap harus kita jalankan. Ya, jangan sampai merugikan diri sendiri, merugikan orang lain juga. Gitu kan yang tadinya. Ya kita nggak tahu ya virus ini ada di mana, kita nggak kelihatan, nggak kasat mata. Kan, jadi ada orang yang memang tanpa gejala kan, kita tidak tahu. Mungkin kita sendiri yang ada ya orang, tapi terlihat sehat gitu. Tapi justru buat orang lain yang terkena itu just merugikan mereka. Ya. Nah, satu hal lagi masalah ini, bagaimana kita melakukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Porsi. Ya kan? Ya bersepeda ini kalau dengan porsi tadi banyak manfaatnya. Oh, betul sekali. Kalau kita bersepeda tujuannya untuk kesehatan, itu manfaatnya besar sekali. Bisa menghilangkan stres. Menghilangkan stres. Jadi kalau kita lihat tuh di di artikel-artikel kesehatan, sepeda itu manfaatnya menghilangkan stres. Jadi kalau teman-teman kita semua kebanyakan di rumah, ya kan lihat dinding, lihat komputer, gitu kan jenuh, timbullah stres. Nah, salah satunya dengan olahraga, sepeda itu. Sepeda ini salah satu solusinya. Gitu. Juga mencegah penyakit jantung, kanker, diabetes gitu kan dan lain sebagainya. Tapi kalau berlebihan, ada malah itu jadi jantungan. Jadi, kan ada yang meninggal kan sama baru-baru ini, blackout juga. Jadi artinya gini, olahraga itu harus disesuaikan dengan kemampuan tubuh kita. Mungkin orang lain yang sudah terbiasa dia bisa bersepeda tanpa berhenti, bisa 2-3 jam tanpa berhenti gitu kan. Bisa sampai 100-200 kilo. Nah, kita mungkin ya harus mengukur diri lah sesuai dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Kalau kita kuatnya misalkan dengan
15 menit sudah merasa capek, ya kita berhenti dulu gitu kan. Jadi jangan sampai bersepeda itu justru kita mendapatkan mudorot benar. gitu. Ya, zaman Rasulullah SAW sendiri saya ingat sebuah riwayat dari Anas bin Malik ini mengenai bahwasanya kita tidak boleh bersikap berlebihan terhadap sesuatu hal. Ya kita tahu Rasulullah SAW itu sosok yang luar biasa kan, mulia sekali. Ada 3 orang sahabat yang melihat sosok beliau punya bergairat di dalam dirinya itu ya. Yang satu orang mengatakan saya akan sholat terus-menerus katanya sepanjang malam gitu ya. Nah, kemudian yang kedua bilang saya puasa terus-terus, tidak perlu berbuka gitu ya. Satu lagi mengatakan saya akan jauhi perempuan dan tidak menikah katanya. Nah, kabarnya sampai ke telinga Rasulullah SAW. Dipanggillah ketiga orang ini. Gitu. Ketika itu ya beliau bertanya apakah benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling dekat dengan Allah Taala. Dekat dengan Allah Taala. Paling suci. Betul. Gitu. Nah, tapi Rasulullah mengatakan, aku sholat dan aku tidur. Rasulullah, aku puasa dan aku berbuka, ya, dan aku pun menikah. Betul. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukan dari golonganku. Nah, ini ya artinya sunnah Rasulullah jelas. Tidak memaksakan diri itu untuk hal ibadah ya. Oh, itu untuk hal ibadah. Ibadah mendekatkan diri kepada Allah Taala sendiri. Rasulullah tidak berlebihan melakukannya sesuai dengan porsi. Karena tubuh kita juga punya hak, punya istirahat, perlu untuk istirahat, butuh makan dan sebagainya. Nah, apalagi ini untuk istilahnya bersepeda kan untuk menjaga kesehatannya ya. Tapi kalau untuk tadi dilaksanakan secara berlebihan juga tidak disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jadi memang bersepeda atau berolahraga itu kan salah satu bentuk rasa syukur lah. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan kita itu kan karunia Tuhan itu banyak sekali. Nggak terhitung. Betul. Termasuk kesehatan kita itu juga merupakan bentuk karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau kita korelasikan dengan Al-Quran, dengan sabda dari Rasulullah, ketika kita mendapatkan sesuatu nikmat dari Allah Ta'ala, maka kita perlu untuk bersyukur. Kesehatan itu merupakan nikmat. Bersyukur, salah satu caranya adalah dengan berolahraga, bersepeda lah katakan demikian. Ini juga artinya bahwa ketika kita bersepeda, ikut tren seperti itu untuk kesehatan, itu juga oke-oke saja. Tapi kembali lagi kepada mengukur diri kita masing-masing, seperti apa kemampuan kita, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai berlebihan seperti tadi. Ya, la in syakartum, la azidannakum. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, berolahraga, itu salah satunya, maka Allah pasti akan berikan yang lebih. Ya, nikmatnya yang lebih lagi daripada itu. Betul. Ya, ini juga sebuah hal yang perlu kita perhatikan juga tadi ya. Bagaimana ya proses bersyukur itu tadi adalah dengan ya apa yang kita miliki, kemudian kita manage dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, baik bukan hanya dengan olahraganya, tapi bagaimana kita memperhatikan termasuk ya etika dalam melaksanakan itu kan gitu. Baru-baru ini kita melihat juga mungkin di berita ya, semoga juga ada yang melihat ada beberapa rombongan yang bawa sepeda ke dalam kafe ke ruang makan ya. Saya juga lihat tuh beritanya. Ya kan, oke, anggaplah sepedanya harganya cukup mahal gitu ya. Tapi kan ada etika yang tetap harus diikuti. Ada yang bahkan masuk ke dalamnya tuh sambil digoes. Sementara ada orang yang sedang duduk di situ. Ini kan secara etika di dalam masyarakat juga udah nggak betul gitu kan, apalagi secara agama gitu. Ya, jadi artinya kita sebagai seorang muslim ya, yang lebih mengedepankan salah satunya kepada hal etika, itu juga perlu jadi cerminan buat kita. Betul. Kita tujuannya adalah goes, olahraga. Tapi tetap etika-etika itu perlu kita jaga juga. Ketika di jalan, jangan sampai kita dengan rombongan kita mengambil bagan jalan orang lain, motor, mobil, sehingga mereka terganggu. Iya, gitu. betul. Termasuk tadi ketika kita di tempat makan, di restoran, di kafe, itu juga tetap etika-etika itu harus
jaga. Sepeda seberapapun mahal, ya tetaplah kita harus simpen di tempatnya, di tempat parkiran sepeda gitu. Sama seperti halnya apa? Sepatu kan, sepatu mahalnya bagaimanapun ya simpannya di kaki bukan di kepala. Betul, gitu. Sepatu seberapapun harganya, 1 juta, 2 juta, 3 juta, diinjek juga, gitu. Nggak di kepala. Justru orang aneh dong. Mahal sepatu simpan di kepala. dan nggak akan mengurangi nilai si sepatunya walaupun itu diinjak karena memang sesuai pada tempatnya itu sesuai dengan porsinya. Sepeda juga sama. Brompton atau apapun lah itu harganya yang ratusan juta, tetap saja dia harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Ada tempat parkiran di luar, simpanlah di sana, kan kita punya gembok apa segala macam. Ya, kalau kita khawatir hilang, gemboknya jangan 1. Kita beli 10 misalnya. Kalau kita khawatir hilang gitu kan. Mungkin orang-orang yang membawa ke kafe itu khawatir sepedanya karena mahal hilang gitu kan. Ya artinya kita preventifnya harus lebih dong kalau seperti itu. Beli gembok jangan 1 tapi 10 misalnya. Gimana menjaganya itu tadi dengan tidak mengurangi norma gitu. Gitu. Tidak mengurangi sifat kita sebagai seorang manusia. Betul. Nah artinya bahwa di dalam hal bersepeda juga ya tentu niatan kita adalah untuk sehat kan, untuk sehat. Mungkin kita ingin meningkatkan kemampuan kita, tetapi tidak sekaligus. Tidak sekaligus dalam artian bahwa teman kita bisa 2 jam, maka kita langsung 2 jam. Padahal ya tentu yang 2 jam itu dia berproses terlebih dahulu. Jadi sampai kita kuat melaksanakan yang itu ya pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu, jangan sampai kita langsung push kemudian justru black out gitu kan. Ini juga jadi catatan. Ya, ini banyak sisi-sisi yang menarik yang bisa kita bahas ya dari bersepeda saja tadi bagaimana ini sebenarnya sesuai dengan kehidupan kita. Jadi apapun ketika itu kita laksanakan dengan dasar untuk beribadah, dengan melaksanakan itu ada niat-niat yang baik sebagai seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Ta'ala, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik buat kita. Tapi ketika ada hal-hal yang lain seperti rasa takabur, rasa iri dan sebagainya yang mendasari apa yang kita lakukan, ya hasilnya pun tidak baik. Gitu. Iya, jadi artinya kita misalkan begini, kita beli sepeda mahal kan, puluhan juta, ratusan juta gitu kan, tapi tujuannya adalah show off, pamer, menyombongkan diri di hadapan orang. Seberapapun mahalnya itu justru bukan keberkahan. Betul. Gitu. Walaupun seberapa murahnya pun kalau ada unsur-unsur gitu juga jadi malah nggak bagus. Kalau misalkan kita beli sepeda 500.000 murah memang, tapi kalau tujuannya tetap show off, pamer di hadapan orang, justru itu juga nggak bagus. Jadi bukan ukuran harga, tapi tetap kembali lagi kepada niat kita. Gitu. Inilah yang perlu kita luruskan lah ya sebagai goeser. Saya juga pegoes nih, pegiat sepeda. Pak Syihab juga sama, meskipun mungkin jarang intensitasnya nggak sesering Pak Ali lah. Artinya ini jadi catatan bagi kita semua lah ya. Gitu. Ya, itu mungkin Pak Ali yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya, para sobat keren di rumah yang biasa goes dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa ngasih bukan masukan sih, bisa jadi pedoman buat kita lah sama-sama. Itu pengingat, alarm buat kita dalam melakukan sesuatu. Pastikan dulu itu banyak manfaatnya atau mudaratnya baik diri kita maupun kepada orang lain. Betul. Dan kemudian kalau kita bersepeda juga jangan hanya ikut-ikutan tren saja. Orang beli sepeda, kemudian kita ikut beli sepeda gitu kan. Oke lah misalkan kita untuk bersepeda untuk olahraga. Tapi tetap itu juga harus di-maintain. Jadi jangan sampai sekali goes besok lupa. Bukan lupa. Besoknya udah malas lagi gitu kan. Artinya kita perlu yang namanya dawam. Dalam istilah agama itu dawam, rutin. Jadi kita juga perlu bersepeda itu maintain, rutin gitu kan. Agar manfaat kesehatan yang kita dambakan itu kita dapat gitu. Nah, jadi itu saja mungkin ya Sobat Ngopi dimanapun berada. Jangan lupa like, comment, share, dan tekan tombol lonceng di akun kita Islamku Keren. Dan kalau ada komentar-komentar atau masukan-masukan, ide-ide, silahkan diketik di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe juga mendapatkan video-video yang lain yang menarik juga. Iya, betul. Jazakumullah khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi.